Di video kali ini kita akan melakukan sebuah penelusuran di pabrik tua era kolonial Belanda. Di dalam sebuah pabrik ini terdapat sebuah sumur tua yang menjadi tempat bunuh diri seorang remaja. Konon setelah kejadian tersebut di pabrik yang sudah terbengkalai 70 tahunan ini seakan menjadi teror bagi siapa saja yang memasukinya. Seberapa benarkah mitos cerita tersebut? Mari kita melakukan pembuktian bersama-sama. Halo sahabat-sahabat Firkah dimanapun yang sedang berada, dan hari ini kita ditemani kokok ayam ya yang sudah mulai berkokok, bahwasanya menandakan hari sudah menjelang pagi bosku. Di edisi video kali ini kita akan coba ya mengeksplor keberadaan sebuah pabrik tua terangker Jawa Timur, dan ini merupakan bekas pabrik peninggalan kolonial Belanda yang konon pabrik ini sudah terbengkalai lebih dari 70 tahun. Wow. Baiklah sahabat, kita langsung coba saja ya untuk masuk ke lokasi ini gitu. Teman-teman, sedikit cerita ya yang menghiasi keberadaan bekas pabrik ini. Konon dari penuturan sang penjaga ya, di belakang sana itu terdapat sebuah sumur tua yang dimana sumur tua tersebut dijadikan tempat bunuh diri seorang anak dari keturunan Belanda. Kita akan coba melihat seperti apa kondisi lokasi ini bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar tempat ini cukup membuat saya tercengang ya, karena kalau saya perhatikan keseluruhan desain dari bangunan ini adalah pure bangunan pada zaman Belanda bosku. Jadi di samping kiri kita ini ya, sepanjang lorong ini terdapat beberapa kamar-kamar yang diantara adalah yang seperti ini ya. Ini sepertinya semacam toilet ya yang dibuat oleh zaman Belanda gitu ya bosku. Baiklah. Nah, di sini ada sebuah sumur tua yang konon di sumur tua ini pernah dijadikan tempat sebagai lokasi bunuh diri dari seorang anak dari keturunan Belanda. Karena yang jaga tempat ini adalah seorang kakek-kakek bosku, yang dari cerita beliau ya sudah berjaga di tempat ini hampir sama dengan usianya sekarang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terdapat almari tua, dan itu kalau kau perhatikan kulkasnya pun juga kulkas jadul banget ya bosku. Benar-benar merinding rek aku masuk lokasi ini ya.
karena ini sudah menjelang subuh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Benar ya, jadi di belakang sini terdapat beberapa ruangan toilet gitu ya bosku. Di antaranya seperti ini. Udah jebol semua. Baik, kita coba langsung explore ya ke bagian beberapa gudang pabriknya yang bisa kita explore gitu ya. Dan jujur aku masuk lokasi ini udah mulai merinding ya. Astagfirullahaladzim. Wow, lokasi pabriknya sudah benar-benar tertimbun dengan belukar-belukar masa lalu bosku. Aku yakin ya, belukar-belukar yang di sini tuh tumbuh dari zaman masa lalu gitu. Ya Allah, ini udah menjelang subuh loh. Aku eksplor lokasi ini, Rek. Serius. Oke bosku. Ya Allah, pabriknya besar banget ya. Ini beberapa gudang-gudang tua yang masih tersisa, teman. Luar biasa banget lokasinya. Walah, untuk menjangkau ke bagian dalam dari gudang yang di depan kita ini aku lumayan takut juga ya, karena aksesnya seperti ini loh. Ini belukar ya, takutnya ada ular gitu bosku. Mungkin kita akan menuju ke gudang yang bisa kita lalui dengan mudah gitu ya. Teman-teman, jadi betul-betul aku merasakan sebuah perasaan yang merinding banget ya masuk di pabrik tua ini, karena pabrik tua ini dari penuturan sang penjaga sendiri sudah berpuluh-puluh tahun terbengkalai gitu ya bosku. Dan ini merupakan benar-benar sebuah pabrik ya yang dibangun pada era Belanda begitu, yang sampai saat ini masih bertahan di tempat ini gitu loh. Di sana juga ada sebuah cerobong yang cukup besar ya bosku ya. Namun kita nggak tahu apakah bisa masuk ke sana. Kalau aku perhatikan udah rimbun banget semuanya gini. Aduh, gini-gini yang seperti ini loh yang bikin kita itu kadang keder juga untuk masuk gitu ya bosku. Baik, kita lanjut ya explore ke dalam beberapa bagian gudang yang bisa kita akses bosku. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke satu buah pintu ya yang bisa kita masuk di sini sepertinya, karena udah menjelang subuh juga ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aku mendengar suara, Rek. Serius dari situ tadi gitu. Jadi di sini ada seperti genset tua ya. Ini kalau aku perhatikan genset yang sudah berumur tua banget bosku. Sepertinya di sini dulu merupakan tempat sumber daya begitu ya, ketika mungkin listriknya mati gitu. Karena di sini ada beberapa mesin genset namun yang masih bertahan satu itu ya. Ini masih kelihatan melenuk gitu. Baik, kita coba masuk ke dalam. Ya Allah, ini pintunya
apa sependek ini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Aku bener-bener merinding masuk lokasi ini. Atapnya pun sudah nggak ada ya. Jadi di atas sana itu kita ditemani sinar rembulan yang begitu syahdu gitu bosku. Wow. Explore sebuah pabrik tua menjelang subuh. Ini getarannya seperti ketika kamu ditembak mantan kamu dulu gitu ya bosku. Ya Allah. Ini sepertinya mesin-mesin tuanya udah dicopoti semua ya bosku. Jadi di sini kalau kita perhatikan tinggal tulang belulang yang sudah mulai menua dan mulai sekarat. Seperti ini loh. Udah berkarat semua gitu. Mesin-mesinnya juga mesin tua jadul banget ya, nggak tahu nih mesin buatan Belanda tahun berapa ini. Oh, kemudian di pojok sana juga masih ada mesinnya ya bosku ya, di sana gitu. Baik, kita coba masuk ke gudang yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Benar-benar ini sebuah bangunan Belanda, teman-teman. Karena kalau kita perhatikan secara detail ya, bisa dilihat ini adalah karakter bangunan Belanda banget ya. Dilihat dari ventilasi udaranya yang seperti itu, kuno banget gitu loh. Model pintu dan jendela-jendelanya seperti penjara gitu ya. Ya Allah, dan ini besi-besinya ini loh udah berkarat semua. Nggak ada yang terlihat goresan cat sedikit pun di tempat ini gitu. Dan ini bekas genset juga sepertinya, karena kalau aku perhatikan di situ ada semacam radiator ya, radiator besar gitu ya. Sepertinya aku nggak tahu apaan itu ya. Astagfirullah. Aku masuk lokasi ini ya, seakan-akan tubuhku ini berdansa dengan energi-energi yang berada di tempat ini dan membuat tengkukku ini pening banget rasanya gitu bosku. Nah ini di bagian bawah ini, juga terdapat konveyor dorong ya ini ya. Ini konveyor dorong. Nggak tahu ini dulu pabrik produksi apaan gitu ya. Di zaman dulu aja sudah ada konveyor dorongnya seperti ini gitu. Teknologi pabrikasi ya di zaman Belanda itu memang tiada matinya, bahkan hingga sekarang gitu. Semua bangunan, semua mesin-mesin yang dibuat oleh Belanda itu seakan-akan, astagfirullahaladzim, ya Allah, kok sekilas terlihatnya menggantung dari situ rek tadi rek. Ada yang bergelantungan loh tadi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku halu atau gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Oke.
kita keluar dari lokasi ini. Fabri ini benar-benar serius. Aku masuk ke dalam itu, tubuhku langsung seperti kesetrum ya, sampai ujung kaki juga ini. Dan gudangnya itu menyebar hingga ke sana bosku. Nah, ke sana. Waduh. Walah, dan memang aksesnya udah seperti itu ya bosku. Udah tertutup dengan semak belukar. Kita harus hati-hati nih masuknya. Ya Allah, parah ya di sini, serius. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, pabrik ini membuat aku mengkorok. Saya percepat teman, karena ini udah memasuki waktu subuh ya. Ya Allah, dan sepertinya kita nggak bisa masuk ke dalam ini. Nah ini ya, dikunci semua gitu bosku ya. Nggak ada akses masuknya sama sekali loh. Ke bagian gudang yang besar ini. Aku nggak tahu ya di dalam sini ada apa, dan ini ada lubang gitu. Waduh, nggak bisa bos. Mentok di sini kita ya. Ini ada lubang yang cukup dalam loh di sini. Nah, stop. Nggak bisa masuk kita Mungkin di dalam situ masih komplit ya, mesin-mesinnya gitu. Astagfirullahaladzim. Waduh, jalannya udah parah banget ya. Kalau ke arah sana ya, bisa masuk enggak gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita coba terabas bosku. Namun kita waspada kalau ada ular ini ya. Allahumma. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Kita udah berada di tengah-tengah loh Untuk ke arah sana maju terus ini udah parah banget ini, serius. Waduh, udah setinggi itu loh. Oke teman, mungkin kita nggak lanjut ya karena udah parah banget loh. Serius. Tapi ini ada jalan setapak gitu bosku ya. Ini menghubungkan kemana jalan setapak ini? Astagfirullah. Nggak ada jalan tembus kemana ini aku melangkah gitu. Waduh, ini udah mentok bosku. Oh, jadi itu menuju ke situ ya. Allah berlah, Allah Allah. Astagfirullah. Nggak bisa teman, jadi ini udah mentok di sini gitu loh. Nggak ada akses masuk ya ke dalam bangunan ini. Saya kira ada akses masuk gitu. Kita sampai ke sini gitu. Aduh,
Eman. Ya Allah, lokasi ini rek. Ya wis, kita kembali ya. Udah nggak bisa kita tembus itu untuk ke apa? Untuk ke dalam bangunan itu udah nggak bisa kita tembus, bosku. Aduh, udah parah banget sini. Oke, teman-teman, sepertinya kita memang nggak bisa akses masuk ya ke dalam satu gudang yang berada di samping kita ini, karena aksesnya udah parah banget. Kemudian semua pintu-pintunya tertutup gitu ya, bosku. Semua pintu-pintunya tertutup dan ngeri juga ini, serius loh. Karena brokernya segitu gitu loh. Ngerinya apa? Ular gitu loh, bosku. Eksplor di tempat seperti ini tuh ngerinya adalah ular gitu loh. Aduh, parah sih ini. Dan kita mesti terabas lagi ke arah situ gitu. Aduh, parah nih, serius. Kenapa aku masuk ke sana tadi ya? Karena aku penasaran saja, pengen mencari akses masuk ke gudang yang satunya ini, tapi kita memang nggak bisa gitu. Parah sini. Aduh. Oke, bosku, kita konsentrasi jalan ke depan. Aduh. Seperti ini ya. Aku nggak tahu ya, tangki-tangki besar kota itu fungsinya untuk apa gitu. Lokasi ini benar-benar istimewa loh. Namun sayang ya, kita nggak bisa masuk ke beberapa bagian dalam gudang gitu. Ya Allah. Di situ ada satu bangunan lagi yang tidak bisa kita akses sama sekali ya, bosku. Jadi satu gudang yang bisa kita masuki adalah yang ini ya. Jadi gudang yang satu ini bisa kita masuki gitu. Namun yang lainnya aksesnya kita nggak menemukan jalan ya. Jadi sepertinya kita akan kembali saja menuju titik awal kita masuk lokasi ini. Oke, bosku, langsung saja. Ini bentar lagi udah subuh juga ya. Memasuki waktu subuh juga ini kita. Ya Allah, ini pohon apaan ya segede gini gitu loh. Waduh. Ngeri loh lokasi ini. Terlalu rimbun ya lokasi ini, serius. Satu kisah yang menyebutkan satu sumur ya pernah dijadikan sebagai tempat bunuh diri, itu berada di dalam deretan bangunan ini. Konon mengalami depresi, sang noni-noni Belanda, anak dari keturunan Belanda ya, itu mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke sumur gitu ya, bosku. Aduh, sebuah kisah yang cukup tragis. Dan memang masuk lokasi ini dibilang merinding juga banget ya, serius. Ya Allah, betul ya, aku masuki area sini, aku langsung bulu kuduku itu berdiri banget gitu ya, bos. Aduh, di sini ya konon ada sumur tuanya di situ, bosku. Oke, kita keluar karena udah azan maghrib, azan subuh ya. Sebentar lagi nih. Baiklah sahabat, demikian tadi eksplorasi singkat kita ya di sebuah bekas pabrik kolonial Belanda yang sudah terbengkalai lebih dari 70 tahun. Dan sedikit catatan dari keberadaan pabrik ini, konon dulu pernah dijadikan tempat bunuh diri di sebuah
sumur tua di bangunan ini ya. Konon yang melakukan bunuh diri tersebut anak dari keturunan Belanda yang konon mengalami depresi. Dan sejauh aku eksplor ya, memang lokasi ini tetap saja ya memberikan rasa getar manja gitu ya bosku, terutama di bagian gudang tuanya ya. Jadi ini sudah mulai waktu subuh. Saya langsung saja mengakhiri explore saya di edisi video kali ini dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.